Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan 6 kali ini kita bahasnya secara offline gitu ya. Saya akan bahas secara singkat biar kalau misalkan di Google Classroom kan cuman kayak chatting biasa ya, takutnya nggak terlalu paham. Nah, saya coba dengan cara lain, itu dengan kasih video penjelasannya gitu. Nah, untuk pertemuan ini kita mau bahas tentang manajemen risiko operasional. Nah, kita mulai dulu dari pengertian dan tujuan dari manajemen risiko operasional. Nah, pengertiannya adalah, kalau ini menurut Basel ya, Basel 2, kalau risiko operasional itu sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal. Nah, jadi risikonya itu timbul dari beberapa faktor itu gitu. Nah, adapun tujuannya gitu, tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Jadi kalau misalkan tujuannya tuh hampir sama ya dengan resiko bisnis dan resiko strategis, yang tujuannya sama gitu, untuk meminimalisir atau meminimalkan kemungkinan adanya dampak negatif dari beberapa fungsi atau dari beberapa proses tertentu gitu. Nah, di sini ada sumber-sumber yang bisa jadi sumber resiko yang ada di untuk operasional gitu ya, operasional yang ada di perusahaan. Nah, kalau ini kurang lebihnya rata-rata yang dibahas tuh yang ada di buku juga itu ya, lebih ke operasional di perbankan gitu. Nah, ini ada proses internal, SDM, sistem, dan eksternal. Nah, kalau di proses internal ini biasanya segala sesuatunya itu resikonya itu datangnya dari dalam manajemen atau dari dalam perusahaan itu sendiri gitu. Nah, saya kasih contoh-contohnya. Misalkan kalau internal itu seperti kelalaian marketing. Kelalaian marketing di sini bisa jadi proses promosinya atau proses penjualannya itu melenceng dari aturan atau kesepakatan awal, itu bisa. Terus yang kedua, pengendalian tidak memadai. Terus yang ketiga, kesalahan pemasaran produk. Ini biasanya hampir berkaitan dengan yang pertama gitu ya. Jadi strategi yang dipakai untuk mempromosikan barang tuh apa gitu, tapi yang dilakukan oleh marketing tuh strategi yang lain gitu. Nah, sehingga si produknya itu tidak tersampaikan atau tidak bisa dipasarkan secara dengan baik gitu. Terus yang keempat ada pencucian uang. Kalau ini biasanya lebih ke korupsi, itulah korupsi yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Contohnya kayak kemarin kan ramai juga kasus tuh yang di BRI gitu kan. Di BRI jadi tellernya itu kerjasama dengan kepala tellernya untuk mengambil uang-uang nasabah. Itu kan salah satu contoh yang penyalahgunaan yang terjadi di dalam internal perusahaan. Terus yang kelima ada kesalahan transaksi. Ini kalau misalkan contohnya kita misalkan mau transfer berapa, misalkan kita mau transfer 5 juta, ternyata ke transfernya 50 juta misalkan, karena nolnya kelebihan 1. Misalkan ini terjadi kalau misalkan kita transfernya melalui teller biasanya. Itu salah satu contoh kesalahan transaksi. Terus yang terakhir, dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Kalau ini tuh biasanya kan kalau untuk setiap apapun hal yang dilakukan di dalam perusahaan tuh selalu ada laporannya gitu kan. Ada laporannya, ada surat menyuratnya. Nah, itu tuh dimasukkan ke dalam dokumentasi. Nah, biasanya dokumentasi ini tuh bisa jadi bahan atau sumber buat perusahaan membuat perencanaan selanjutnya gitu. Karena misalkan dokumentasinya nggak lengkap, itu nggak memadai, maka si perusahaan itu nggak bisa memperkirakan untuk kedepannya itu seperti apa. Itu salah satu akibatnya gitu kalau misalkan dokumentasi di dalam perusahaan itu nggak lengkap gitu.
Nah, yang kedua dilihat dari sumber resiko SDM. Yang pertama, kecelakaan kerja. Nah, biasanya terjadi kalau misalkan pekerjanya itu ceroboh gitu atau lalai dalam menjaga keamanan dirinya gitu. Nah, itu kan bisa jadi sumber resiko juga buat perusahaan dari sisi SDM-nya gitu. Terus yang kedua, terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu. Maksudnya adalah biasanya di dalam perusahaan itu suka ada salah satu atau beberapa karyawan yang bisa menjadi kunci atau orang karyawan kepercayaan buat perusahaan. Nah, sewaktu-waktu kalau misalkan orang-orang ini resign atau mengundurkan diri gitu ya, atau pindah pekerjaan, nah perusahaan itu kan harus beradaptasi lagi dari awal gitu, karena semuanya bergantung di karyawan itu gitu. Nah, terus yang ketiga, integritas karyawan yang kurang. Kalau ini lebih ke etika gitu, etika dari si karyawannya. Bisa jadi kan kalau etika itu bisa mengurangi kinerja perusahaan, mengurangi kinerja karyawan yang lainnya gitu kan. Itu bisa berkaitan juga. Terus yang keempat, pelatihan karyawannya itu tidak bermutu gitu. Jadi ada pelatihan, ada untuk proses pengembangan SDM gitu ya, tapi pelatihan yang dilakukannya itu tuh nggak sesuai gitu, atau misalkan hanya sekedar pelatihan gitu, tapi skill yang didapat sama pekerja itu nggak ada gitu. Kalaupun ada, skillnya itu nggak meningkat secara besar gitu, hanya kecil-kecil aja gitu. Nah, itu kan salah satu pelatihannya itu tidak maksimal atau tidak bermutu gitu. Terus yang selanjutnya ada sengketa pekerja. Kalau sengketa pekerja biasanya terjadi kalau ada yang namanya pemutusan hubungan kerja biasanya. Pekerja itu nggak merasa puas, dia mengajukan ke apa ke Kemenaker Trans biasanya, itu bisa jadi masalah juga gitu di sisi SDM-nya. Yang terakhir, praktik manajemen yang buruk, lebih ke pengelolaan manajemennya itu tidak profesional, misalkan dari pembayaran gajinya telat, terus dari sikap yang terima karyawan dari manajemen tuh kurang baik, itu kan salah satu contoh praktik manajemen yang buruk gitu. Nah, yang ketiga adalah sistem. Ini lebih ke misalkan yang pertama, kerusakan data. Kan biasanya kalau data yang di dalam komputer atau dalam PC itu atau dalam handphone gitu ya, kan suka ada yang korup gitu kan ya, yang bisa dibuka gitu. Nah, itu salah satu resiko juga dari sistem. Terus yang kedua, kesalahan pemrograman. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita mau bikin aplikasi atau apa gitu kan, dari pembuatan programnya itu udah salah, biasanya nanti pengaruh juga ke aplikasi untuk pendukung untuk kerjanya gitu. Itu bisa ngaruh juga gitu. Terus yang ketiga, sistem keamanan yang kurang baik. Misalkan sistemnya itu bisa dimasuki sama hacker gitu kan. Kalau ini teman-teman juga udah sering lah dengar kabar-kabar yang seperti ini. Misalkan si website perusahaannya diretas gitu kan. Terus sistem kerja perusahaan juga diretas juga sama hacker. Nah, itu contohnya dari sistem keamanannya itu nggak kurang baik gitu. Nah, yang keempat, penggunaan teknologi yang belum teruji. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan kalau misalkan bikin membuat aplikasi atau menggunakan aplikasi yang belum lulus atau belum teruji gitu. Nah, takutnya bikin kacau sistem perusahaan gitu. Nah, yang terakhir, terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Nah, kalau ini lebih ke biasanya kan yang namanya teknologi itu semakin hari semakin berkembang gitu kan ya. Nah, si perusahaan ini terus aja gitu kan cuman pakai Excel gitu kan, terus pakai aplikasi-aplikasi jadul gitu kan, terus apalagi pesaing-pesaingnya tuh udah berubah gitu, lebih maju dalam sisi teknologi. Nah, itu bisa jadi resiko juga buat perusahaan dari sisi sistem. Nah, kalau yang terakhir dari eksternal. Nah, ini biasanya berkaitannya segala sesuatunya itu yang datang dari luar organisasi atau perusahaan, dan biasanya itu di luar kendali gitu, di luar kendali perusahaan atau organisasi. Nah, itu biasanya
seperti perampokan, kayak serangan teroris gitu kan, bencana alam, pemadaman listrik, dan kebakaran. Nah, biasanya hal-hal ini di luar kendali atau di luar perkiraan gitu dari pihak organisasi atau perusahaan gitu. Nggak bisa tahu datangnya gimana atau misalkan kerugian yang diterima itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau eksternal tuh lebih ke hal-hal seperti ini gitu. Oke, nah selanjutnya nanti kita bahas di part kedua.